Halo rekan-rekan rebahan paling bermartabat, para pengangguran berpredikat darurat. Gimana kabarnya? Sehat? Kembali lagi bersama Babao dengan sebuah series terbaru berjudul If We Could Kill yang baru aja dirilis pada tahun 2026. Mengisahkan 5 sahabat yang dari kecil sampai remaja selalu main bersama hingga suatu saat masalah bersarang di persahabatan mereka. Banyak yang bilang alurnya bikin pusing dan teka-tekinya berantakan, tapi kalian beruntung nyasar ke sini. Karena saya udah bedah semuanya, saya bakal susun kepingan puzzle-puzzlenya menjadi penjelasan yang paling sederhana untuk kalian nikmati. Jadi saran saya cuma satu, fokus. Karena setiap clue kecil yang saya sebutin bakal nentuin kesatuan alur ceritanya. Sekarang, silahkan duduk manis pakai pantat atau rebahan sampai bekarat dan simak kisah ini sampai tamat. Cerita dimulai pada tanggal 12 Maret 2005. Di sebuah gedung sekolah kita diperlihatkan seorang wanita bernama Hae-ryung sedang berdiri, menyalakan kamera HP-nya, memulai tombol rekam lalu mengucapkan satu permintaan. 내 소원은 너희가 다 죽는 거야. Kemudian kisah melompat jauh ke tahun 2008. Kita diperkenalkan dengan seorang gadis bernama Seiya yang bersiap untuk berangkat sekolah. Dari Seiya inilah kita diperkenalkan karakter-karakter dalam film ini, di mana kisahnya akan berfokus pada Seiya dan 4 sahabat baiknya. Ada si Gonu yang hari itu berangkat bareng sama Seiya dan terlihat Seiya yang mencium pipinya sebagai tanda mereka berpacaran tapi sembunyi-sembunyi dari sahabat lainnya. Kemudian ada Lim Nari yang lagi dalam mobil mau berangkat sekolah. Nampak ia ngeliat ramalan zodiak dan ramalan hari itu mengatakan ungkapkan perasaanmu. 사랑, 진심을 표현하세요. Didorong kepercayaan itu, Lim Nari yang lihat Gonu sama saya lagi jalan ke sekolahan, ia pun langsung ikut bergabung. Nah di sana Lim Nari langsung nanya ke Gonu terkait pulang sekolah bakal ada jadwal nggak? Nah soalnya dia mau ngobrolin sesuatu hal penting, di mana kita tahu Lim Nari mau ngungkapin perasaannya. Tapi belum sempat Gonu menjawab, tiba-tiba datanglah satu sahabat mereka yang bernama Hyung Wook. 오늘 끝나고 뭐해? 고멘 쏘리. Sambil berjalan dengan nada sedikit meledek, Hyung Wook menanyakan kenapa akhir-akhir ini saya dan Gonu selalu bersama. Jangan-jangan kalian udah jadian ya? Kata Hyung Wook. Pertanyaan itu pun langsung dibantah oleh Seiya dan seketika Lin Mari juga nimbrung percakapan hingga suasana canggung pun tak terelakkan. 둘이 사겨? 야, 너 오늘 뭐 잘못 먹었냐? 이 개 찐따 새끼야? 이 격렬한 반응은 우리 건우쿤을 좋아하십니까? 나 건우 좋아한다고. 호 예상 못한 반겨. 재수없다 진짜. Nah, itulah 4 sahabat yang hampir setiap waktu bersama. Tapi fokus film ini kan 5 sahabat, terus yang satu mana? Oke, setelah mereka sampai ke sekolah, barulah kita dikenalkan dengan sosok pria bernama Hajun. Diketahui dari 5 persahabatan itu, Hajun inilah yang paling cerdas. Hal itu terlihat jelas di mana 4 sahabatnya baru berangkat, si Hajun sudah duduk di sekolahan, sibuk dengan laptopnya yang sedang melakukan coding web AI dengan ChatGPT. Di sana nampak Hyung Wook yang langsung memberikan laptopnya pada Hajun dan meminta bantuan untuk memprogramnya. Walaupun Hajun menolaknya, si Hyung Wook tetap memaksa dengan cara memberikannya terus-menerus. 이게 또 안 켜지고 버벅거리네. 아 바쁘다니까. 핀 번호는 그대로야. 땡큐. 다반 학생들. Tak lama dari itu guru datang ke kelas. Guru itu langsung mengumumkan tentang ujian tryout kemarin. Ada 4 siswa di seluruh kota yang mendapat nilai sempurna dan 2 di antaranya siswa dari kelas itu. Siswa pertama yaitu jelas Hajun dan yang kedua itu tak disangka-sangka tak diduga-duga adalah Hyung Wook. 최영욱 박수. 다들 믿기 힘들겠지만 그래도 박수. 너 진짜 경찰 조사 안 해도 되는 거지? Semua orang pun cukup terheran mendengar nama Hyung Wook mendapat nilai terbaik, bahkan Hyung Wooknya sendiri pun bingung karena dia itu terkenal pemalas. Tapi kebingungan itu tak berlangsung lama saat Hyung Wook mendapat notifikasi di HP-nya yang bertuliskan permohonan telah dikabulkan. 야, 니네 청소년 동아리 활동 지원 사업
Nah, setelahnya 5 sahabat berkumpul di waktu istirahat. Mereka menuntut Hyungwook untuk mengaku gimana caranya ia bisa mendapat nilai bagus. Pasti ia curang, pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Disitulah Hyungwook memberitahu bahwa ia berhasil karena sebuah aplikasi bernama Girigo yang membantunya. 내 비밀은 바로 길이고야. 길이고. 소원을 이뤄주는 앱이지. Bahkan setelahnya Hyungwook juga mengirim link aplikasinya ke grup mereka berlima. Tak hanya itu, ia juga memberikan tutorial penggunaannya. Hyungwook menjelaskan kalian hanya perlu menulis tanggal lahir kalian dengan lengkap, lalu mengucapkan permintaan di kamera, maka semua akan terwujud. 네 사주랑 이름부터 종이에 써야 돼. 사주? 그리고 이름까지 종이에 다 적었으면은 이 녹화 버튼을 눌러. 이거 내 소원 영상인데 봐봐. 수학 만점입니다. 수학 만점 받게 해주세요. 수! 어디가? Beruntungnya nggak satupun dari mereka yang percaya. Di situ Hyung malah dianggap halu, dianggap gila, bahkan semua temannya pun meninggalkan dirinya sendiri di sana. Waktu temannya pergi semua, di situ Hyungwook melihat satu notif lagi dari aplikasi Girigo di HP-nya. Entah apa maksudnya, tapi aplikasi itu secara otomatis memberikan tampilan waktu mundur detik demi detik dengan durasi 24 jam. 풀타임인가? Kemudian adegan berpindah pada Lin Mari dan Seo yang habis dari kamar mandi. Sambil jalan mereka ngobrol tentang Hyungwook yang akan segera ulang tahun. Seo nanya enaknya ngadu apa ya? Tiba-tiba si Lin Mari malah ngejawab ngapain sih mikirin kado buat dia? Temen gak penting, wibu sampah dan lain-lain, pokoknya hujatan-hujatan. Di sini kita diberitahu alasan kenapa Lin Mari mau bersahabat dengan Hyungwook. Ternyata tak lain tak bukan hanya karena si Hyungwook itu sahabatnya si Gonu, jadi terpaksa si Lin Mari mau temenan terus. Tapi pas dia lagi ngoceh terus ngejelekin si Hyungwook, tiba-tiba beginilah yang terjadi. 생각하니까 또 개빡치네 진짜. 십덕질 다 헛소리에 시간 낭비해야 돼? 그 십덕질 다 헛소리에 시간 낭비해야 돼? 왜 얘기를 하다 말아? 나 들으면 안 되는 얘기야? 그게 우리 실은 네 생일 선물 얘기 중이었거든. 아유 뭐야? 야 그런 거 신경 쓰지 말고 그냥 와. 나 이제 너 이러다 훈련 늦겠다. 가자. 오! Di momen itu semuanya masih rancu, nggak ada kejelasan Hyungwook sebenarnya denger apa enggak, tapi kalau dari ekspresinya di kelas, nampak dia yang terus berekspresi kosong. Nah, masih dalam tahap pengenalan karakter, film kemudian berpindah pada adegan Seo yang sedang berlatih lompat jauh di sekolah. Ternyata dia adalah atlet lompat jauh yang selalu menjadi wakil dari sekolahnya. Dan si Gonu juga ikut latihan lompat jauh, walaupun dia sebenarnya nggak becus. Tapi karena yang penting bisa nemenin Seo, ia pun terus mencobanya. Ya Kingono, Dan di malam harinya di sekolah, iya bener di malam hari karena jam sekolah di Korea sampai abis Isya ya lur, kabar bahagia pun datang pada Seo. Setelah latihan kerasnya selama ini, guru olahraganya menyampaikan bahwa Seo dipanggil timnas walaupun sebagai cadangan. 그러니까 너 주말에도 나와야 돼. 감독님! 아유, 어떡하냐? 주말에 데이트 못해서? Di situ gurunya juga bilang kini saya harus menambah waktu latihan, bahkan Sabtu dan Minggu nggak boleh terlewat. Setelahnya sambil duduk di depan layar monitor berwarna biru dan putih, harus saya sebut monitornya ya lur karena nanti bakal berkaitan. Di sana pelatih juga ngomong nggak apa-apa kalau Gonu ikut terus latihan bersamanya. Tapi di sisi lain di ruang kelas sebelum pulang, nampak Hyungwook yang tiba-tiba mendapat sebuah telepon dari Seo dan isi teleponnya itu adalah suara sahabat-sahabatnya yang sedang menjelekkan Hyungwook dan berkata mereka takkan datang ke hari ulang tahunnya. 여보세요? 니네가 와주면 그게 선물이야. 씨발, 제발 우리 좀 그만 따라다녔으면 좋겠어. Tapi di saat yang bersamaan juga, adegan nunjukin kalau Seo nggak pegang HP dan dia lagi bersama Gonu. Berarti siapa yang nelpon? Bukan Hajun karena dia di rumah benerin laptop, bukan juga si Lin Mari karena pulang sekolah ia langsung dugem. Iya, Lin Mari dugem ya di malam itu bersama satu teman pria dan satu teman wanita. Singkatnya setelah mereka di rumah masing-masing, Hyungwook nelpon Seo. Pas saya angkat, Hyungwook ngomong dengan nada kecewa karena saya tak akan datang ke hari ulang tahunnya, lalu langsung mematikan teleponnya. 야, 크게 말해. 뭐라고 하는지 하나도 안 들려. 너 생일 안 온다며. 아, 맞다.
삐진 거 아니야? 나 못 가는 거 어떻게 알았지? Nah, di situ saya pun bingung kenapa Hyung Wook tahu kalau saya akan gak datang ke ulang tahun karena di akhir pekan ia harus latihan timnas. Sebagai sahabat yang baik, saya pun cukup kepikiran karena nanti akan mengecewakan Hyung Wook di hari ulang tahunnya. Nah, karena Gonu gak mau saya yang rasa sedih, Gonu pun mencoba menghibur. Sambil bercanda-candaan, tiba-tiba Gonu ambil kertas, nulis tanggal lahirnya, dan langsung buka chat di grup untuk masuk link Girigo itu. 우리 세아 훈련 취소되게 해주세요. 훈련 취소. 훈련 취소. 그걸 믿냐 바보야? 내고 Di kemudian hari, adegan kembali ke ruang kelas. Pas guru lagi jelasin sesuatu juga menanyakan kenapa Lin Mari belum juga masuk kelas, nampak Hyung Wook yang tertidur di sana. Bahkan pas guru marah, tiba-tiba keadaan langsung chaos karena si Hyung Wook melakukan hal ini. 영우가, 너 쌤 말 안 들려? 난 빡쳤다. 빨리 일어나. 형우. 재호! 야, 정신 차려 야! 괜찮냐? 야야야! 형우가. 칼 버려. 어? Setelah kejadian itu, adegan menunjukkan pihak sekolah yang mengakses CCTV untuk melihat kejadian dan saya di ruang UKS masih gemeteran. Nampak saya yang trauma, sedih dan bingung dengan apa yang baru aja terjadi. Di situ penonton juga diberitahu lewat ingatan saya di hari kemarin. Ternyata malam setelah Hyung Wook menelpon kemarin, karena saking gak enaknya, saya sempat datang menemuinya dan memberikan kado serta permintaan maaf terkait pas hari ulang tahunnya nanti saya nggak bisa datang. Hyung Wook juga cerita kalau saya nggak apa-apa nggak datang karena ada latihan penting. Hyung Wook bisa memaklumi, tapi Hyung Wook menanyakan kenapa yang lain nggak pada mau datang. Di situ saya langsung menjelaskan yang lain pasti datang kok. Nah, di momen itulah Hyung Wook bilang ada nomor yang nelpon dia, di mana isinya adalah suara-suara mereka yang bilang mereka takkan datang. 건우도 안 오는 거 다 아는데. 건우랑 하준이 무조건 가지. 자. 오늘 너무 이상한 일이 있었어. 오늘 너랑 통화했는데 애들이랑 말하는 네 목소리를 들었는데 그건 너가 아니었어. Lalu setelah mengingat kejadian kemarin, saya datang ke ruang olahraga untuk menemui pelatihnya. Di situ saya izin hari ini nggak latihan karena stres. Si pelatih pun mengerti keadaannya, bahkan si pelatih malah bilang hari Sabtu depan latihan dibatalkan karena pelatih ada urusan lain. Tak lama dari itu, saya baru tersadar kalau Sabtu depanlah hari ulang tahun Hyung Wook. Ia kembali teringat malam itu Gonu telah menggunakan aplikasi untuk memohon pembatalan latihan. 내일 훈련 취소니까 알았지? 근데 훈련 취소를 안 들어주겠어? Saya pun langsung lari nyari Gonu. Bahkan pas ia lari, ia juga nabrak seseorang yang nggak tahu itu siapa. Setelah bertemu Gonu, benar saja timer mundur mulai berjalan. Mengetahui hal itu, sahabat-sahabat pun langsung kumpul. Nampak juga si Lin Mari yang tadi belum berangkat sekolah, sekarang sudah berangkat dan ikut gabung di sana. Saat Gonu dan Hajun sedang menghitung ketepatan aplikasi yang menunjukkan saat permintaan terkabul, maka otomatis waktu berjalan mundur. Tapi di tengah-tengah analisa itu, nampak Lin Mari yang bilang untuk apa percaya aplikasi semacam itu. Jelas itu hanya sebuah kebetulan saja dan tak ada hubungannya sama sekali sama Hyung Wook. Mereka pun lumayan berdebat karena ini nampak serius dan beruntungnya ada Hajun yang menenangkan situasi. Hajun juga memberi ide untuk berkumpul nanti malam guna mencari cara menghentikan waktu mundur itu. 뭐가 됐든 보통 앱은 아니야. 집에서 노트북 챙겨올게. 그럼 알 수 있을 거야. 너도 올 거지? Akhirnya mereka pun pulang.
Dan di rumah, tiba-tiba Gonu mendapat sebuah telepon dari Seo yang isinya menjelek-jelekan si Gonu. Nah, karena Gonu dan Seo itu ngekos di satu gedung yang sama tapi beda kamar, Gonu pun langsung lari ke kamar Seo untuk memberitahu Seo karena Gonu yakin itu bukan si Seo. 야, 넌 그딴 오늘 해지기 전에 최영욱 따라갈 전혜야 왜 벌써 조용히 해봐. 아이씨, 그건 우리가 아까 한 얘기 다 알고 있어. Malam harinya mereka pun berkumpul. Pertama, Hajun mencoba mereset HP ke data pabrik, berharap datanya terhapus semua. Nampak mereka dengan mudah berhasil melakukan prosesnya hingga format dimulai. 몇 분 걸릴 것 같아? 이제 진짜 Dan yang terjadi adalah di tengah proses itu, tiba-tiba si Gonu ngucek-ngucek mata keras banget. Dan sama seperti Hyungwook yang gak bisa mengendalikan tangannya sendiri, nampak Hajun yang mencoba memeganginya. Lalu Lin Mari malah merekam semuanya, hingga pas riset selesai ternyata waktu masih terus berjalan dan hal inilah yang terjadi. Di pagi harinya entah bagaimana Seo dan Gonu tersadar di rumah sakit. Di rumah sakit itulah beberapa misteri kembali bertambah. 3 kejadian berlangsung secara bersamaan. Ada Seo yang nampak sedang mengajukan permohonan pada aplikasi dengan permintaan agar si Gonu tidak mati walaupun waktunya habis. Lalu posisi Hajun yang sedang di rumahnya masih nyoba mempelajari, ia mendapat telepon dari kakaknya yang dimana ternyata kakaknya itu mengetahui semua yang sedang dijalani Hajun. Ternyata kakaknya Hajun ini merupakan orang pintar dalam hal-hal mistis dan karena Hajun darah dagingnya, maka sang kakak mengetahuinya. Lalu di sisi lain yang aneh adalah diperlihatkan Lin Mari yang datang ke rumah Seo sendirian setelah kejadian semalam. Ia mengambil HP Gonu yang terpental di bawah lemari dan membuka aplikasinya. Terlihat bukan cuma HP Gonu yang ada timernya, tapi HP Lin Mari juga ada. Tentu hal itu menandakan bahwa Lin Mari juga sudah menggunakan aplikasi itu untuk meminta sesuatu. Tentu kita belum dikasih tahu apa isi permintaan Lin Mari, tapi anehnya timer di HP Lin Mari sudah berhenti dan tak lama kemudian timer di HP Gonu juga berhenti. 타이머가 멈췄어. Apa yang membuat timer itu berhenti? Kita masih belum diberitahu, Lur. Lanjut, karena kakaknya Hajun menelpon bahkan juga tahu bahwa ada temannya yang terjerumus dalam permohonan itu, Hajun pun langsung menuju rumah sakit. Di situ saya menjelaskan pada Hajun bahwa ternyata ia sudah meminta permohonan di mana isinya adalah permohonan untuk Gonu. 소원을 말하고 너 소원 빈 거야? 내 옆에 누가 또 이렇게 죽는 거. 5째. 건우가 원래 모습 그대로 돌아오게 해줘. 그게 내 소원이야. Karena si Hajun dengan kecerdasannya belum nemu solusi untuk menghentikan waktu secara rasional, mau nggak mau dia membawa saya ke rumah kakaknya dan memohon bantuan ke sana. Kakaknya bernama Hestel dan suaminya bernama Bang Wul. Nah, baru aja masuk ke rumah, tiba-tiba saya mendapatkan telepon dari Gonu yang di rumah sakit. Saya pun mengangkatnya dan Gonu menanyakan di mana saya berada. Beruntungnya belum sempat menjawab, si Hestel keluar untuk menghentikan perbincangan di telepon itu. 세아야, 너 왜 이렇게 연락이 안 돼? 그게 지금 어디야? 어디냐고? 대답하지 마! 씨발, 지금 어디냐니까? 팔이 안 움직여? Tapi karena diberhentiin pakai omongan gak bisa, akhirnya Hestel pun melakukan ritual dengan tali jerami yang sudah tergulung untuk mengeluarkan apapun itu yang merasuki Seo. 그럴 능력 없어, 무시해. Nah, setelahnya Lur, ini agak rumit, dengerin baik-baik.
Sekarang saya dibawa ke sebuah tempat tertutup yang dikelilingi tirai di sekelilingnya. Cuman ada Hestel dan saya. Di situ HP saya yang timernya masih jalan dimasukin ke dalam mangkuk tembaga. Lalu tangan si saya juga diikat dengan tali yang tujuannya tali itu akan menjadi penghubung antara saya dan Hestel. Nah, di titik ini yang terjadi bukan sekedar ritual biasa. Saya yang kelihatannya cuma tiduran dan gak sadar itu sebenarnya dia lagi masuk ke alam lain. Sementara itu Hestel juga gak cuma duduk di ritual itu, tapi Hestel sedang nyusul saya masuk ke alam yang sama lewat ikatan yang tadi. Jadi singkatnya, raga mereka tetap di dunia nyata, tapi kesadarannya ketemu di tempat lain, dan disitulah semuanya mulai kebuka. Ketika saya dan Hestel akhirnya bertemu di alam lain, Hestel langsung bilang kalau tempat itu bukan dunia biasa. Itu adalah alam kutukan di mana isinya jebakan-jebakan. Nah, untuk menghentikan timer berjalan di HP-nya ada satu cara, yaitu saya harus menemukan 3 pintu lalu keluar dari sana apapun godaannya. Tapi nggak sesederhana itu, nggak cuma nemu pintu terus tiba-tiba keluar. Soalnya ada satu aturan yang nggak boleh dilanggar. Apapun yang terjadi setelah masuk pintu, saya nggak boleh nengok ke belakang. Kalau saya sampai nengok, maka makhluk di alam itu akan tahu bahwa saya nggak sendirian, tapi ternyata ada Hestel yang mengawasinya dari belakang. Dan kalau itu terjadi, maka makhluk di sana akan menyerang Hestel karena dianggap sebagai penyusup. Dan karena itulah jika saya sampai menengok, maka ritualnya akan gagal. Hestel juga mengingatkan, perjalanan saya di dalam sana bukan cuma soal cari pintu, tapi melawan ilusi. Di dalam alam yang saya akan masuki, semuanya bisa dimanipulasi, mulai dari suara, ingatan, atau orang-orang yang dikenalnya ada di sana. Saya bakal dipaksa mempertanyakan mana yang nyata, bahkan merasa dia sudah kembali ke dunia nyata padahal belum. 여기가 나 걸린 저주의 공간. 나 지켜주게 하옵쇼. 들어가기 전에 나랑 하나 약속해야 돼. 그때부터는 절대 뒤를 돌아보지 않기로. 힘들겠지만 할 수 있어, 세아야. Setelah paham, saya pun mulai mencari pintu di alam bawah sadarnya. Di pintu pertama, ia ternyata masuk ke sekolahnya sendiri. Di sana, ia bertemu dengan Hyung Wook dan beberapa ilusi lainnya. 그때부터는 절대 뒤를 돌아보지 않기로. 돌아보면 안 돼. 나 좀 도와줘. 세아야. 난 형욱이가 아니야. 친구는 울고 있었어. Beruntungnya saya tak termanipulasi jebakan-jebakan hingga ia bisa keluar dari pintu satu yang bermanipulasi menjadi sekolahnya. Di pintu kedua, ia kembali ke masa lalunya yang ternyata itu adalah momen paling menyakitkan di hidupnya, di mana orang tuanya meninggal karena kecelakaan, sementara saya yang selamat sendirian. Sebenarnya dulu pas momen itu kalau ada yang nyelamatin atau bawa ke rumah sakit, maka mereka bisa diselamatkan. Namun nyatanya nggak ada yang nolongin, dan di sana di alam itu saya yang lewat harus melawan perasaannya sendiri untuk tidak menolong ibunya. 우리 세한테 너무 미안했어. 우리 딸. 세아야. Tapi karena ibunya terus memohon bantuan dan saya pergi berlari, saya tak kuat hingga ia terbangun. Saat tersadar, di hadapannya sudah ada Hajun dan Bang Woo yang menemaninya. Di momen inilah semua terlihat membingungkan hingga saya mengambil keputusan seperti ini. 내가 괜히 누나 집에 오자고 해서. 언니는 지금 옷 갈아입고 좀 쉬고 있어. 세아야,
뒤에 누가 있는 것 같아? 혹시 아직도 목소리가 들려? 대답하지 말고 듣기만 해. 여기 내가 없잖아. 날 불러달라고 해봐. 문미중 불러주시면. 저쪽에서 지금 햇살 찾고 있는 거지? 세아야, 내 말 잘 들어. 지독한 게 붙었네. 이젠 봐야 돼. 정신 차려야 돼. 속으면 안 돼. 빨리 문을 찾아서 나가. 나가야 된다고. 세아야, 세아야, 너 뒤에. 갔어. 나가려면 싸워야 돼. Ternyata pas tadi saya bangun seakan gak kuat karena ibunya minta tolong itu, nyatanya pintu itu adalah pintu ketiga yang memanipulasi keadaan dengan cara jadi Hajun dan Bang Woo. Manipulasi itu dilakukan agar saya mau nengok dan makhluk-makhluk di alam sana bisa melihat Hazel dan lalu menyerang Hazel agar saya nggak bisa keluar. Nasi udah jadi bubur, saya pun sudah terlanjur nengok dan Hazel ketahuan. Akhirnya karena itu pintu terakhir, Hazel pun segera meraih saya untuk membawanya keluar dari sana. 저 문으로 나가야 돼. Beruntung mereka bisa keluar dan timer mundur di HP saya berhasil berhenti meskipun dengan luka-luka pada diri Hazel. Tapi semua belum berakhir. Ritual tadi hanyalah untuk menghentikan waktu. Agar kutukan berhenti dengan aman, maka mereka harus menemukan Mahyungnya dan harus menghancurkannya. Mahyung itu adalah suatu titik tragedi yang menjadi alasan mengapa kutukan itu bisa datang. Intinya Mahyung itu adalah sumber luka yang mengakibatkan kutukan bisa tercipta. Misal di cerita-cerita mistis Indonesia, ada orang meninggal nggak wajar pas mau dikubur, kuburannya aneh-aneh. Almarhum nggak bisa dikubur karena liang lahat menyempit atau air terus keluar dari dalamnya. Nah kalau di kasus di Indonesia kayak gitu, Mahyungnya itu adalah orang yang belum memaafkan harus memaafkan agar si almarhum bisa dimakamkan. Gitu ya Lur. 니네가 기리고라고 부르는 이 앱은 매흉? 매흉. 저주의 힘이 담긴 물건을 매흉이라고 불러. 그치? 저쪽에서 봤던. 네, 세아 네가 이 집으로 가지고 와야 돼. Oke lanjut, nah setelah didiskusikan, karena diketahui alam pendendamnya itu bersumber dari sekolahan sesuai di pintu pertama alam bawah sadar saya, maka tugasnya sekarang saya harus bisa membawa HP merah yang ada dalam alam bawah sadar tadi, lalu menghancurkannya. Jadi HP itu diduga adalah Mahyungnya, tapi gimana nemuinnya? Pertama-tama, saya dan Hazel mencoba kembali masuk ke alam bawah sadar dan di alam itu, saya hanya menemukan petunjuk dengan melihat dua orang gadis yang terluka yang kayaknya mau ngasih nunjukin sesuatu dengan sebuah isyarat. Tapi pertanda apakah itu? Nanti ada penjelasannya. Sekarang, Hajun mencoba buat ide untuk ambil alih secara realistis. Hajun yakin di laptop yang waktu itu Hyungwook titipkan ke Hajun, ia menduga akan ada petunjuk dari mana asal-muasal Hyungwook mendapatkan aplikasi itu. Mereka pun langsung menuju asrama Hajun, membuka laptopnya, menelusuri semua histori Google-nya, Messenger-nya, histori lokasi, dan semua hal yang mungkin bisa jadi petunjuk. 숨겨진 임시 파일까지 전부 뒤져서 어떤 사이트 방문했는지도 알 수 있을 거고요. 디스코드야. 디스코드를 좀 많이 했네. Dari historinya, Hyungwook sering sekali buka Discord. Nah, pas dibuka Discord-nya, tiba-tiba ada yang minta koneksi lewat telepon suara. Hajun pun mengangkatnya tapi mematikan mic-nya. Lalu mereka pun mengobrol, yang di Discord pakai suara, Hajun berpura-pura jadi Hyungwook tapi dengan pesan ketik. 어떡하지? 일단 받자. 마이크 끄고. 야 최영국 너 씨발 어떻게 된 거야? 나 마이크 안 돼. Dari situlah mereka tahu bahwa Hyungwook mendapat aplikasi Girgo itu dari orang itu. Nah, pas ngajak ketemuan buat COD obat penenang yang emang biasanya Hyungwook transaksikan, orang itu cuman bilang ketemuan di tempat biasa. 나 그거 구했다고. 어떻게? 줘? 그럼 나의 땡큐지. 바로 가능? 1시간 후에 거기서 봐. 거기. Mereka pun bingung tempat biasanya di mana. Hingga beruntungnya si Hajun yang bisa melacak histori lokasi di Gmail Hyungwook berasumsi menunjukkan titik yang memungkinkan sebagai titik yang dimaksud pria dalam Discord itu.
어쩌지? 형욱의 핸드폰이 구글이랑 연동되니 이동 경로를 알 수 있어. 최근에 반복적으로 찍힌 곳. Nah, sementara mereka OTW, adegan berpindah kepada Lin Mari dan Gonu yang lagi di rumah saya karena Gonu ingin mencari HP-nya yang hilang waktu kejadian itu. Tapi pas dia nyari nggak ketemu-temu dan Lin Mari nggak ngaku kalau HP-nya di dia, mereka pun berhenti mencari. 하루 종일 계속 그러고 있을 거면 난 집에 갈래. Kembali lagi ke mereka bertiga yang ketemuan dengan pria di Discord itu. Ternyata nggak semudah bayangan mereka untuk mendapat informasi karena pria itu malah kabur-kaburan. 쟤다 갔다 올게. 불안한데 이 새끼 맞네? 집 가. 저거 새야. 야, Akhirnya pria itu tertangkap dan disinilah mereka mendapat informasi. Pria itu menjelaskan bahwa awal mula ia mengetahui aplikasi itu adalah dari seorang teman kelasnya dulu. Pria itu menceritakan sesuai yang ia ketahui aja. Dulunya pembuat aplikasinya itu seorang wanita yang sekarang sudah tiada. Salah satu dari mereka adalah anak dari dukun yang sekarang juga udah nggak ada. Pria itu nunjukin foto yang masih ia simpan tentang anak dukun pembuat aplikasinya. Kenapa si pria bisa tahu? Ternyata pembuatnya adalah temannya sendiri yang sekolah jurusan IT sama seperti dirinya tapi beda sekolahan dan mereka kenal di Discord aja. 왼쪽이 권시원, 오른쪽이 무당딸 도혜령. 무당집 어디야? 동네는 알아요. Nah, berbekal foto dan alamat desa si dukun yang didapat dari pria Discord itu, mereka pun cari petunjuk tambahan ke rumah dukun itu. Pertama-tama mereka mampir ke sebuah toko untuk menanyakan alamat lengkapnya tentang si dukun. Ia bertemu penjual nenek-nenek yang menceritakan bahwa nggak ada dukun di area situ. Adanya cuma dukun palsu yang punya satu anak perempuan. Rumahnya sekarang kosong, nggak ada yang mau beli, bahkan menempatinya secara gratis pun tak ada yang mau. 그 돌팔이 무당이 하나 있긴 했지. 왼쪽으로 쭉 올라가다 보면 Nah, setelah ditunjukin alamat dukun yang menurut tetangganya itu dukun palsu, mereka pun menuju ke sana. Di sana, Bangwu masuk sendiri ke bekas rumah sementara saya dan Hajun menunggu di luar. Di dalam, si Bangwu menemukan perkakas perdukunan, juga menemukan tembok rahasia lalu membukanya. Di luar nampak saya yang melihat penampakan, tapi penampakan itu saya yakini itu adalah wanita yang muncul waktu dia masuk ke alam bawah sadar. Nah, karena saya yakin akan mendapat petunjuk, saya pun mendekat pada arwah itu. 우리 학교? Benar saja, berkat petunjuknya, saya menemukan sebuah baju sekolah yang dimana seragamnya sama seperti seragam sekolah saya dan Hajun. Ia juga menemukan sebuah foto dua wanita. Nah, pas foto itu dikirim ke Hexel untuk dianalisa dengan penglihatan supranatural, Hexel yakin itu adalah petunjuk. Hexel juga ingat pas dia ke alam bawah sadar sama saya, ia juga melihat jendela yang ada di foto itu. Maka dari itu, Hexel yakin HP merah yang jadi sumber luka itu lokasinya ada di sana. 어렵네. 일단 붉은 폰이 있을 거야. 응. 세아가 끌려갔던 곳에서 봤던 창문이 있는 사진이 있어. 어떻게 찾지? Tapi gimana caranya supaya tahu kapan dan di mana foto itu diambil, posisinya di mana dan petunjuknya dari mana? Di situ Hajun pun kepikiran cara ini lur, dengerin. Dia kan sekarang punya video permohonan ke aplikasi Girigo yang dibikin sama Hyungwook. Nah, rencananya dia bakal nyari tahu servernya Girigo. Ia harus tahu sebenarnya video-video yang dikirim ke aplikasi Girigo itu menujunya ke server mana. Setelah nanti ketemu servernya, barulah Hajun mencari video pertama dari wanita di dalam foto itu, dan nanti dari video itu pasti ada datanya. Nah, setelah data didapatkan, barulah dari data video itu mereka bisa melacak GPS-nya untuk menemukan lokasi HP-nya di mana.
rencananya kayak gitu. Tapi apakah bisa? Sat, Hajun langsung nyari server Girigo melalui video milik Hyungwook yang sudah terkirim ke data Girigo. Nah, pas nemu akses point HTTPS-nya, ternyata yang bisa login hanya akun atau perangkat yang pernah terhubung ke servernya. Pas dilihat layarnya biru dan kotak putih. Di situ saya pun teringat ia pernah melihat tampilan seperti itu di komputer pelatihnya yang tadi saya bilang di awal-awal. 이거 화면 본 적 있어. 우리 송 감독님 컴퓨터에서. Mereka pun langsung menuju ke sana, dan benar saja, karena emang aplikasi itu diciptakan oleh murid sana, maka benar komputer-komputer di sanalah yang dulu digunakan. Lah, pas udah bisa masuk, ia melihat semua dan siapa saja orang yang pernah mengirimkan permintaan pada aplikasi itu. 나리가 소원을 빌었다. Tapi pertanyaannya, kenapa si Lin Mari masih aman-aman aja sampai sekarang? Kenapa dia nggak kenapa-napa? 나리가 소원을 빌었다. 그런데 나리는 어떻게 살아있는 거지? Itulah akhir adegan dari episode 4 lur. Sekarang masuk episode 5. Di episode 5 ini kita pindah POV. Kalau tadi kan dari POV-nya saya dan Hajun. Sekarang POV Lin Mari dan Gonu karena kejadian ini berlangsung secara bersamaan. Jadi marilah kita mundur ke hari kemarin buat ngeliat apa aja yang dilakuin oleh Lin Mari. Oke, cus. Ternyata lur, inget kan di awal-awal tadi saya bilang Lin Mari itu dugem. Nah, ternyata di sana Lin Mari juga mengirimkan permintaan. Dan gilanya isi permintaan adalah membunuh si Hyungwook dan satu teman dugemnya. Si Lin Mari sebenarnya meminta itu dengan percaya nggak percaya. Posisinya dia mabuk dan have fun aja kayak permintaan iseng-iseng. Tapi pas paginya ia bangun dan sadar, kita diperlihatkan kan tadi sebelum Hyungwook meninggoy, di kelasnya kemarin Lin Mari telat. Nah, sebenarnya Lin Mari itu datang pas kejadian itu sedang berlangsung. 죽어줬으면 하는 인간이. 동재 오빠. Nah, setelahnya, itulah kenapa waktu sebelumnya saya bilang Lin Mari yang tadi belum berangkat karena telat kok tiba-tiba dia udah gabung di tangga ngomongin tentang aplikasi itu dan membantahnya. 니네들은 이런 게 말이 된다고 생각해? 멈출 수도 없고. 얘들아. 필요한 거 다 챙겼어. 우리 집에서 보자. Di waktu itulah Lin Mari baru ngeh kenapa waktu mundur di HP-nya berhenti, tapi Lin Mari nggak ngomong apapun. Bahkan diemnya Lin Mari itu juga jadi alasan mengapa dia mengambil HP-nya Gonu. Ternyata untuk mencari tahu kenapa timer di HP-nya bisa berhenti. Lalu setelah semuanya berantakan, Lin Mari datengin teman dugemnya. Jadi teman dugemnya tuh sebenarnya tahu soal aplikasi Girigo itu karena aplikasi itu dibuat oleh temannya teman Lin Mari itu. Intinya cewek ini nih adalah alumni sekolah Lin Mari, di mana waktu itu sebenarnya aplikasi itu sempat agak viral karena memakan 2 korban wanita. Tapi setelah diusut polisi, hasil dari penelusurannya tak ada hubungannya sama aplikasinya dan status 2 korbannya dianggap kecelakaan aja. Sebenarnya pas dugem, Lin Mari udah dibilangin, tapi dia tetap nyalain temennya itu karena kenapa nggak bilang kalau aplikasinya beneran membuat kutukan. 나도 몰라. Lalu setelahnya dia pun mencoba menghitung kenapa waktu di HP-nya bisa berhenti dan di HP Gonu kok sekarang udah berhenti. Ternyata semua bisa ketemu rumusnya dengan cara perhitungan seperti ini. Hyungwook meninggoy jam 9:08. Permohonan Gonu dikabulkan jam 11.26, dari jam 9:08 menuju jam 11.26, dapatnya 2 jam 18 menit. Lalu jika 24 jam dikurangi 2 jam 18 menit, maka sisanya 21 jam 42 menit, di mana total waktu itu cocok seperti timer di HP Lin Mari yang berhenti. Disitulah Lin Mari tahu ternyata setiap ada permohonan baru yang dikabulkan, maka dengan otomatis waktu pemohon sebelumnya menjadi berhenti. 건우의 소원이 이루어지고 타이머가 멈췄다. 건우의 타이머는 그러게 소원을 빈 거야. 소원 타이머가 시작되면 타이머는 멈춘다. Nah, setelahnya adegan menunjukkan pas Gonu nyari HP-nya di rumah saya bareng Lin Mari. Di situ sebenarnya si Gonu udah tahu kalau Lin Mari lah yang ngambil HP-nya karena Gonu sadar akan tingkah laku si Lin Mari yang canggung. Tapi di situ Gonu tetap diam saja.
우리 말고 누가 있었어. 얼굴에 커다란 상처가 있었고. 얼굴에 큰 상처? 나리야, 밤에 나랑 학교 안 가볼래? 밤에? 너가 도와주면 안 돼? 그래. Nah, abis itu, malamnya Gonu dan Lin Mari ke sekolah dengan tujuan mencari data wanita yang dulu diduga menjadi korban aplikasi itu. Berarti posisinya sekarang, POV film sudah kembali normal. Tadi kan saya sama Hajun juga ke sekolahan itu. Nah, sekarang Lin Mari dan Gonu juga di sana. Berarti mereka bareng di sana tapi tidak saling mengetahui. Nah, sementara saya dan Hajun di ruangan pelatih, Gonu dan Lin Mari menuju UKS. Mereka mencari arsip data catatan di mana kasus yang dulu pernah terjadi. 최주아, 출혈이 동반된 일상, 권시원. 권시원이라는 애가 나리야, 너도 봤잖아. Di sana mereka menemukan nama Won Siwon yang dimana itulah anak si dukun yang dianggap gila tadi. 내 핸드폰도 네가 가지고 있어? 근데 우리 이제부턴 솔직해지자. 살짝만 더 가까이. 우리 지금 서로 도와줘야 돼. Karena sedikit perdebatan itu, si Lin Mari malah kesurupan dan Lin Mari pun melukai si Gonu. 넌 모르는 게 없구나. 최영욱 죽게 해주세요. 근데 어쩌냐? 오지 말라고 했잖아. 나랑 같이 있었던 애 어디로 갔어? 누구세요? Beruntungnya Bang Wu datang tepat waktu dan menyelamatkan Gonu dari serangan itu. Tapi tak lama kemudian, setannya pun ngelawan dengan menggerakkan pecahan kaca guna melukai Bang Wu. 됐다. Setelah luka, nampak arwah Siwon yang ngomong ke Bang Wu, "Pernah dengar nggak soal ini? Siapapun yang nulis tanggal lahir, maka permintaan akan terwujud." Di sana pokoknya si arwah menceritakan bagaimana awal mulanya, kenapa kutukan itu ada, dan adegan itu pun kembali ke masa lampau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dahulu. 들어본 적 있어? 그 소문을 말하면 이루어진다는 말. Diketahui Won Siwon itu, susah ya Won Siwon, kita panggil Siwon aja. Nah, diketahui dulunya dia mempunyai sahabat akrab yang namanya Haeryung. Haeryung ini adalah anak baik dan penyabar. Posisinya saat itu, Siwon dan ibunya yang dukun itu lagi nggak akur. Siwon nggak pernah pulang ke rumah karena dia malu. Kenapa sih di zaman modern gini ibunya malah jadi dukun? Hal itulah yang membuat Siwon sangat membenci ibunya. Siwon juga melarang sahabatnya Haeryung untuk ke rumahnya karena kalau ke rumahnya ada ibunya. Pokoknya semua yang ada urusan sama ibunya dibenci oleh Siwon. Bahkan pagi itu di halte, Siwon mencium bau dupa di syal milik Haeryung. Akhirnya Siwon marah karena Haeryung berkomunikasi sama ibunya. Pokoknya si Siwon gak mau banget sahabatnya berkomunikasi sama ibunya. Bahkan di sekolahnya tak ada satupun yang tahu kalau Siwon itu anaknya si dukun. 나 열받으라고 일부러 그러는 거네. 진심 잘못했습니다. Setelahnya di sekolahan nampak Siwon masih marah hingga ia meninggalkan Haeryung dan pergi bareng temennya. Malah di sana dia juga bilang ke temennya kalau si Haeryung itu sukanya ke rumah dukun. 너는 왜 코딩 동아리 안 들어? 나도 가입해. 기계 안 좋아해. 그래? 그럼 넌 뭐 좋아하는데? 샤머니즘, 점 보고 그런 거? Singkatnya di momen itu, Siwon dan grupnya akan mengikuti lomba pembuatan aplikasi karena jurusan mereka emang pengkodingan. Nah, salah satu teman Siwon yang tadi keinget kalau Haeryung suka dukun, lalu mengusulkan ide aplikasi permohonan digital. Temanya modernisasi. Yang dulunya orang minta ke dukun harus datang ke tempatnya, sekarang bisa langsung lewat online aja. Itu idenya. Lagian itu kan cuma lomba, jadi ide itu akan cukup unik untuk diikutsertakan. Nah, mendengar itu teman-temannya setuju, tapi Siwon masih menolaknya. 됐고 컨셉 회의나 하자. 야, 샤머니즘 좋다. 아이씨. 이 사주를 입력하고 소원을 말하면 싫으면 그냥 빠져.
Di sisi lain, Hae-ryung yang pulang lebih dulu berpapasan dengan ibunya Siwon. Tapi pas Hae-ryung ngumpet, ibunya Siwon tetap tahu. Di situ Hae-ryung pun karena dia anak yang sopan dan gak enakan, terpaksa kembali ke rumah ibunya Siwon untuk mampir sambil membawakan belanjaannya. 숨는다고 숨어지나? 안녕하세요. 네 우리 집에 아니요. 안녕히 계세요. 아이고. 이거 여기다가 두면 될까요? 한번 가봐라. Nah di sana Hae-ryung dikasih tahu sama ibunya Siwon kalau dia punya boneka dolmi. Si dukun juga menjelaskan dolmi itu berfungsi sebagai santet. Jadi kalau kamu mau mukul si dolmi, maka orang yang tertuju akan merasakan pukulannya. Syaratnya gampang, ambil bagian tubuh target seperti kuku atau rambut, lalu ikatan ke dolminya dan tambahkan darah untuk mengaktifkan fungsinya. 덜미 잡고 싶은 사람 말터 머리카락 일단 4줄을 적고. 에이, 뭐예요. 너무 아니다. Setelahnya Hae-ryung pun kembali ke tempat persembunyian Siwon untuk menemaninya di sana karena kita tahu Siwon gak pulang ke rumah dan benci ibunya. Nah pas mereka berdua di sana, Siwon menanyakan apakah bagus jika ada aplikasi permohonan seperti ke dukun. Apakah itu menarik? Hae-ryung yang orangnya suka mensupport pun mengatakan tertarik dan akan mendukungnya. Disitulah Siwon langsung membuat konsep aplikasinya untuk lomba. 들어본 적 있어? Tak lama dari itu Siwon nanya ke Hae-ryung kalau aplikasinya berfungsi beneran, maka dia akan memohon agar ibunya cepat pulang ke alam lain. Lalu Siwon nanya ke Hae-ryung juga kalau Hae-ryung apa keinginan terdalamnya. Di situ Hae-ryung pun mengungkapkannya. 이게 내 소원이야. 죽었으면 좋겠어. 넌 빌고 싶은 소원 있어? 빌고 싶은 소원 있냐고. 네가 내 사과 받아줘. 그런 거 말고 동안 간절히 가지고 있던 소원. 기태랑 사귀고 싶어. 아니 한기태 좋아하는 게 제일 큰 비밀이야? 그럼 빌자. 어떻게? Akhirnya sebagai uji coba, Hae-ryung membuat video permohonan agar Gi-tae, pria yang ia sukai, menjadi mencintainya dengan ekspresi serius dan tulus. 제 소원은 아니 저를 좋아하게 해주세요. 담아서 간절하게. 아니 어플 테스트인데 이렇게까지 해야 돼? 사랑 원래 어려운 거야. 저를 사랑하게 해주세요. 태가 저를 사랑하게 해주세요. 사랑하게 해주세요. Setelah itu mereka akan segera tidur. Siwon masih nggak nyangka kalau Hae-ryung itu ternyata menyukai Gi-tae. Soalnya Gi-tae itu kan adalah teman satu grup pembuat aplikasinya bersama si Siwon. Nah di situ nanti malu dong karena si Gi-tae pasti akan melihat video itu. Video Hae-ryung tadi pas ngirim permintaan. Hae-ryung pun di sana minta Siwon buat menghapus, tapi Siwon menolaknya dan mengatakan tenang saja. 근데 이 비밀도. 야 빨리 지워. 솔직히 이거 아니지. 아 빨리 자. 아니 저걸 진짜 저거 지워야 될 거야. 그 너가 만진 애 길이고? Singkatnya hari itu berlalu dan di besok malamnya saat mereka pulang sekolah, Siwon sendirian merancang desain aplikasi itu. Entah gimana saat itu, mungkin karena para makhluk halus nggak terima ritual yang udah sedari dulu sakral, butuh kembang, butuh effort, butuh sajen, malah sekarang dengan gampangnya mau dibikin online dan instan oleh si Siwon. Akhirnya para makhluk pun marah dan mendatangi Siwon. Nggak gitu ya lur ceritanya. Para makhluk marah karena murka terkait biadabnya Siwon terhadap ibunya yang menyumpahi ibunya sendiri dan sebagainya. Hal itu diperlihatkan karena pas Siwon lagi bikin aplikasinya, si rumah ibunya tiba-tiba terjadi goncangan-goncangan. Di sana ibunya pun mengetahui bahwa kelakuan Siwon telah membuat para makhluk murka. Tapi karena sebagai ibu pasti sayang anak, di situ ibunya pun memohon maaf pada makhluk-makhluk, bahkan bernegosiasi dengan cara biarkan ibu saja yang menjadi korban asalkan Siwon bisa selamat. 우리 시연이 아이고 신령님 죄송함이 일사죄수 비비나 머리
Siwon pun selamat dan di keesokan harinya pas mau berangkat sekolah, Hae-ryung pun melihat ibunya Siwon sedang menggali tanah untuk mengubur baju juga foto. Mengetahui Hae-ryung di sana, ibu itu langsung ngejar Hae-ryung dan memohon bantuan untuk menaruh jimat dalam tas Siwon sebagai perlindungan. Soalnya sampai sekarang, dari malam sampai pagi ibunya Siwon masih bertarung dan makhluk-makhluk gaib masih murka dan mengincar Siwon. 이 부자 오메나 가방에 꼭 넣어야 된다. Di sekolah pada jam istirahat saat kelas sepi, Hae-ryung pun mencoba meletakkan jimat itu pada tas Siwon. 빨리 갔다 올게. 야, 너 뭐해? 아침에 너네 엄마가 Tapi naasnya ketahuan lur, tamparan pun mendarat, kebencian pun bertumbuh pesat, bahkan pada teman-teman kelompok pembuat aplikasinya, Siwon meminta hal gila untuk membalas dendam pada Hae-ryung dengan menggunakan gite untuk menolak Hae-ryung. Intinya Siwon menuntut gini, dia udah kerjain aplikasinya sendirian, kalau kalian pada mau terima beres, ya nurut dong sama aku, turuti permintaanku untuk bantu membalas dendam si Hae-ryung. 한 건 니들 다 없지. 기태야, 아무것도 한 거 없는 네가 이건 좀 도와주라. Akhirnya tak lama setelahnya di kelas, di depan semua teman-temannya, hal inilah yang terjadi. 너 기리고라고. 제가 사랑하게 해주세요. 사랑하게 해주세요. 저를 사랑하게 해주세요. 야, 찍지 마. 니까지 뭔데 고백하는데? 그리고 누굴 사랑하는데 이 미친년이. Mendapat perlakuan seperti itu, Hae-ryung pun depresi. Ia langsung mengambil boneka Dolmi, menyiapkan rambut-rambut untuk diikatkan ke boneka, dengan tujuan membalas perlakuan yang ia dapatkan tadi. 그거를 명주실로 가면 뒤에 사주를 적고 Dan disitulah Hae-ryung pun menggunakan aplikasi itu, memohon permintaan, dan karena didukung oleh sumber kekuatan makhluk-makhluk yang ngejar Siwon, Hae-ryung pun berhasil. Bahkan saat Hae-ryung yang tahu syaratnya sebenarnya hanya seekor ayam jika ingin boneka Dolmi mengabulkan permintaannya, di sini karena nggak mau gagal dan harus berhasil, Hae-ryung pun nggak mau ragu-ragu. Biar lebih mantep, dia ngorbanin dirinya sendiri. Sambil ia berkorban, ia sambil merekamnya di aplikasi. Begitulah yang terjadi hingga di awal film tadi, pertama film ini dimulai bersama kita lihat ada wanita bernama Hae-ryung ini, dan inilah wanita itu beserta kisahnya. 내 소원은 Nah, setelahnya dari cerita yang diceritain arwah Siwon itulah, Bang Woo mengetahui lokasi HP merah berada sekarang. Tanpa memikirkan kenapa Siwon yang jahat, malah memberitahu lokasi HP merah yang digunakan Hae-ryung untuk memohon permintaan. Soalnya kalau dikasih tahu dan HP itu ditemukan lalu dihancurkan, jelas kutukan kan akan berhenti. Benarkah arwah Siwon sudah baik menunjukkan jalan yang benar? Kembali lagi pada saya dan lainnya di gedung sekolah. Ternyata di sana arwah Siwon masuk ke tubuh Lin Mari dan melakukan pemberontakan. Belum diketahui apa maksudnya. Tadi udah baik nunjukin lokasi HP tapi sekarang malah menyerang saya, dan beginilah yang terjadi. 저 사람 아니야. 그 근처 병원이 어디니? 여기서 제일 가까운 병원. Sebelum menuju gedung terbengkalai tempat HP itu berada, mereka ke rumah sakit untuk mengobati tangan Hajun yang luka tadi dan mata Bang Woo yang terkena kaca. Setelah berobat, mereka langsung menuju lokasi HP. 우리 추측이 맞다면 찾았어. 거기 표시된 곳이 Tapi ternyata di sana banyak halangan, mulai dari mobil yang melintas mendadak sehingga membuat keadaan makin chaos. 10분 뒤에 도착이에요.
너네 괜찮니? 네, 괜찮은 것 같아요. Gak hanya itu, naasnya di sini, waktu arwah-arwah menggerakkan besi-besi di tiang listrik untuk menyerang, saya yang udah dibilangin jangan keluar karena akan bahaya, tapi si saya tetap maksa keluar mobil hingga hal inilah yang terjadi. 붉은 폰 찾아서 Akhirnya Bang Wu pun harus dilarikan ke rumah sakit bersama ambulan ditemani Hajun. Tapi sebelum ke rumah sakit, Bang Wu sempat menitipkan pesan bahwa cuman sayalah yang bisa mengambil HP itu karena hanya ia yang terhubung secara langsung dengan alam. Dan sekarang saya bersama Gonu akhirnya menuju lokasi gedung terbengkalai di mana lokasi HP itu berada. Namun hadangan kembali datang, nampak lemari berisi arwah Siwon malah menyerang saya. Akhirnya terpaksa si Gonu pun menyambitnya dengan panah yang ia dapat dari Bang Wu, di mana panah itu adalah panah khusus melakukan perlawanan jika terjadi apa-apa. Nah, setelah lemari ditundukkan, akhirnya HP merah itu bisa diambil dan Gonu menggendong saya menuju rumah Hestel untuk memberikan HP-nya. Tapi pas Hestel dan saya kembali menjalankan mediasi ritual dan menghancurkan HP-nya, ternyata arwah dan kutukan masih belum berhenti. Dan disitulah diketahui bahwa Mehyung atau sumber luka dari adanya kutukan itu ternyata bukan HP merah itu. Di sana Hestel pun baru menyadari bahwa bener aja, kalau dipikir-pikir ngapain arwah Siwon yang jahat bercerita soal posisi HP-nya, sementara sebenarnya ialah yang bikin kutukan. 이제 네가 알려준 대로 소원을 빌 거야. 네가 씨발 도와달라 그래서 이질하려는 거잖아. 말도 안 돼. 이제 네가 알려준 대로 소원을 빌 거야. 너희가 다 죽는 거야. Akhirnya Hestel pun udah muak dibohongin arwah. Kini Hestel dan saya pun kembali meditasi ritual. Sekarang ia masuk ke alam lain, di mana alam itu adalah alam waktu dulu kutukan dimulai. Di alam itu, mereka menemukan ternyata pas aplikasi itu berjalan dan permintaan Haeryung dikabulkan. Tadi kan permintaan Haeryung tuh semua yang membulinya harus hilang. Nah, di saat Siwon itu akan terbun-bun, sebelum meninggoy, Siwonlah yang membuat permintaan kutukan dengan meminta semoga kutukan ini terus berlanjut. Nah, di sini titik temu baru didapatkan. Di alam itu, saya pun masuk ke ruang di mana dulu Siwon meninggoy, lalu segera mengambil HP-nya dengan segala upaya. Di dalam alam itu, ia mendapat bantuan dari arwah Haeryung, tapi juga harus berhadapan dengan arwah Siwon yang masuk ke dalam tubuh lemari. Akhirnya setelah semuanya, HP kutukan asli pun bisa diamankan lalu dihancurkan. Singkatnya beberapa bulan berlalu,
Bahkan suami Hestel yang bernama Bang Woo itu bisa selamat ditangani di rumah sakit. 이게 차면 이렇게 관퇴돼 버렸으니까 죽겠다 싶더라고. 하는데 뒤에서 무슨 소리가 들. 매야 저기서? 어떡해. Tapi di sisi lain terlihat teman Discord Hyung Wook yang lagi iseng jalan-jalan di sekolah karena penasaran dengan berita-berita yang berseliweran. Ia juga menemukan HP milik Lin Marie yang terjatuh di sana dan setelahnya membawa ke warnet dengan niat iseng-iseng lagi atau penasaran doang, ia kembali membuka HP itu dan membuka aplikasinya. Ya begitulah lur, film ini menceritakan kisahnya. Dari endingnya sih mungkin ada season 2 atau apa. Dan silahkan berkomentar kalau nanti ada season 2 bakal saya lanjutin atau enggak. Saya tergantung kalian lah. Nah begitulah film ini menceritakan kisahnya. Semoga cara saya bercerita bisa dipahami, tidak mengecewakan. Dan kalau berkenan silahkan like dan tinggalkan komentar ya lur. Sekian dari saya, terima kasih. Bye-bye, sampai jumpa di video berikutnya.